Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yudan Diansyah. Saya dari kelas TRPL 4A dengan NPM 424783034. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai WebSocket, mulai dari pengertian, cara kerja, kelebihan, hingga melakukan praktikum sederhana membuat komunikasi real time atau antar server dan klien menggunakan Node.js. Jadi tujuan praktikum ini adalah agar kita memahami bagaimana WebSocket bekerja sehingga server dan klien dapat saling bertukar data secara langsung tanpa memerlukan refresh halaman. Jadi apa sih itu WebSocket? Jadi WebSocket merupakan sebuah protokol komunikasi yang mungkin komunikasi dua arah atau full duplex communication antara klien dan server melalui satu koneksi yang tetap terbuka. Berbeda dengan HTTP menggunakan mekanisme request respon pada WebSocket. Pada WebSocket server dapat mengirimkan data kapan saja pada klien tanpa harus menunggu permintaan terlebih dahulu. Karena itulah WebSocket banyak digunakan pada aplikasi yang membutuhkan data secara real time. Contohnya seperti live chat, live communication, dan monitoring IoT. Cara WebSocket ini sederhana. Jadi yang pertama, klien ini mengirimkan request kepada server menggunakan HTTP. Kemudian server ini melakukan proses yang disebut dengan WebSocket handshake. Setelah handshake berhasil, protokol berubah dari HTTP menjadi WebSocket. Selanjutnya, koneksi akan tetap terbuka. Pada kondisi ini, klien dapat mengirim data ke server. Server juga dapat mengirimkan data ke klien kapan saja. Komunikasi secara langsung ini secara dua arah sehingga salah satu koneksi tertutup. Arsitektur sederhananya itu yang pertama client server, lalu ke WebSocket, lalu ke Node.js-nya atau ke servernya nih. Lalu si klien ini dapat menerima pesan secara real time. Jadi satu server dapat melayani banyak klien sekaligus. Oke, langsung saja yang pertama praktikum. Ya, di sini praktikumnya ini kita membutuhkan Visual Studio Code. Terserah ya untuk text editornya kita bisa menggunakan editor Visual Studio Code atau dan lain sebagainya. Yang terpenting itu ada Node.js, lalu Chrome terminal atau Chrome, lalu ada terminal atau command prompt. Terserah kalian sesuai dengan device dan kebutuhan Anda. Lalu di sini kita membuat sebuah file terlebih dahulu bernama WebSocket. Lalu kita selanjutnya buka klik di terminal, kita klik ctrl-j, lalu kita masuk ke praktikum, lalu kita npm init y untuk menginisialisasi WebSocket tersebut atau mengecek. Lalu jika sudah, kita install WebSocketnya teman-teman dengan mengetik di terminal npm install ws atau WebSocket. Lalu selanjutnya kita membuat sebuah file terlebih dahulu bernama server.js. Sini server.js, lalu kita di sini arsitekturnya ada server.js, index.html, style JavaScript. Lalu di sini kita pertama membuat server.js ya teman-teman. Jika sudah, kita membuat sebuah folder lagi dengan nama public. Lalu setelah itu kita ketik index.html, lalu file css, lalu ada script JS. Oke, jika sudah, di sini saya sudah bisa dibilang saya sudah menyiapkan kodenya untuk menjalankan server tersebut. Lalu kita buka dulu untuk server JS, kita masukkan kodenya, lalu kita salin kodenya. Kita sudah menyiapkan kode terlebih dulu ya teman-teman. Cerita kita biar agak rapi teman-teman.
sudah, kita ini script.js yang sudah kita siapkan, tinggal dulu biar rapi teman-teman. Lalu jika sudah, kita jalankan node servernya saja teman-teman, tinggal ctrl-J. Server sudah berjalan di port 80.000. Kan yaudah. Oke teman-teman, sudah terkirim ya teman-teman. Lalu kita buka browser. Yang pertama di sini kita buka browser terlebih dahulu teman-teman. Sini contohnya di sini aja teman-teman, tidak apa-apa. Di sini ya, buka browser. Teman-teman, lalu kita membuat ketik halo semuanya. Kalau sudah terhubung, lalu teman-teman, klien 1 kita coba klien 2 nya teman-teman. Halo juga teman-teman. Dia sudah menjawab ya dari semua pertanyaan di sini. Kita lihat di terminal. Halo semuanya, lalu klien terhubung, lalu klien 2 halo juga. Artinya WebSocket sudah terhubung. Berdasarkan hasil praktikum ini, dapat disimpulkan bahwa WebSocket ini menjaga koneksi tetap aktif sehingga pertukaran data berlangsung secara cepat dan tidak diperlukan request secara berulang. Mungkin cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.